Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi wa habibihi wa syafi'ihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap shaimin shaimat jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang-orang tua kita, kepada segenap pengurus musalla, mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah dalam ibadah, melaksanakan sisa-sisa umur kita yang diberikan Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah taala. Wasta'milna bi ta'atika ma abqaitana, dan pakilah kami ya Allah untuk bisa beramal dari sisa umur kami yang Kau berikan untuk kami, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah setiap malam, penghujung malam kita diampuni Allah taala sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bagian-bagian dari kebaikan Ramadan, wabil khusus bagian yang diberikan Allah khusus di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah memasuki malam yang ke-17 atau malam nuzulul Quran, atau juga malam yang dikenal dengan malam terjadinya tanggal 17 Ramadan ini terjadilah perang Badar. Makanya sebagian para ulama di malam tersebut di hari 17 Ramadan ini ada yang mereka yang ahli sunnah jamaah ini membaca sebuah nazoman kitab yang berjudul Jaliyatul Qadar itu. Jaliyatul Qadar itu tentang Asmaul Badar, 313 Asmaul Badar yang melok perang di perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali terjadi berkecamuk di awal hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan ibadah kepada Allah taala, kemudian menghadapi orang-orang kafir musyrikin. Alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mudah-mudahan dengan keberkahan Asmaul Badar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jangan putus semangat, terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah taala. Masih banyak peluang-peluang waktu malam ganjil ke depannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian keberkahan dari Ramadan, dan mudah-mudahan kehidupan kita ke depan akan lebih baik lagi insyaallah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang yang tak lemak pula. Kalau minggu kemarin kita bahas yang lemak-lemak, yaitu tentang surga. Minggu ini kita akan bahas sedikit tentang neraka. Sebab kita kan minta jauhkan daripada api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Surga sudah kita pinta, kemarin kita sudah sedikit mengerti tentang surga, dan sekarang kita bahas tentang neraka. Neraka itu ada sama seperti surga, 7 tingkat. Tingkatannya berbeda, tapi kalau surga tingkatannya dari ke bawah ke pucuk, kalau neraka tingkatannya dari pucuk ke bawah. Dari pucuk ke bawah, terbenam. Kalau bahasa kita, semakin bawah semakin terbenam. Yang paling pucuk sekali namanya hawiyah, tingkatan paling enteng itu. Hawiyah ini apinya 70 kali lebih panas dari api dunia. Di bawahnya ada lagi jahim. Di bawah jahim ada lagi sakor. Di bawah sakor ada lagi sa'ir. Ini yang dalam Al-Quran galau ini. Di bawah sa'ir ada hutomah. Di bawah hutomah ada lazo. Nah, di bawah terakhir sekali itulah yang disebut dengan neraka jahanam. Jadi apa namanya, urutan neraka tu dari pucuk ke bawah. Kalau urutan surga dari bawah ke pucuk, semakin naik wong semakin utama. Kalau neraka semakin turun semakin terbenam. Seperti itu. Dan ini merupakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, diberitahukan secara tafsil tentang neraka itu supaya kita bisa menghindari jangan sampai masuk ke dalam neraka Allah taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab
Khattab radhiyallahu anhu taala, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hini ghairi hainihi alladhi kana ya'tihi fi. Pada suatu saat malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bentuk wajah yang tidak seperti biasanya. Wajah malaikat Jibril itu tidak seperti biasanya yang ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad ketika datang Jibril, Nabi tegak. Ini adab kepada orang yang mulia. Jadi kalau memang sebagian pendapat mengatakan kita kalau ada orang datang tak boleh tegak, apa kelompok-kelompok tertentu nandak dia tegak nyambut orang yang mulia datang. Ataunya bid'ah lah, sesat lah. Tapi kalau kita jenguk hadis ini, faqama ilaihi Rasulullah. Begitu malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad berdiri menyambutnya. Lalu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, jadi artinya berarti kita tak apa-apa. Kalau ada orang mulia yang datang, orang yang terhormat yang datang, ulama yang datang, kita tegak nyambutnya. Tujuan kita nyambut dia tu bukan berarti kita melebih ke dia dari Allah. Kerana keutamaan yang Allah berikan dari beliau ini, itu seperti itu. Lalu Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali araka mutaghayyirul laun. Ngapo wajahmu ni lain tidak seperti biasanya? Tidak seperti biasanya. Maka Rasulullah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Rasulullah. Wahai Muhammad, ma ji'tuka hatta amarallah azza wa jalla bi manafihin nar. Sebelum aku datang ke sini, kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat nerakanya Allah taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, ya Jibril, sib linnar. Coba sifatkan dengan aku mak mana neraka itu? Mak mana bentuk neraka itu? Wan adli jahannam, dan tolong jelaskan dengan aku tentang jahannam ini. Faqala Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala amara bi jahannam. Allah Ta'ala itu telah memerintahkan neraka jahannam, fa'ukida alaihi alfu am. Dihidupkan neraka jahannam itu selama 1000 tahun. Apinya tu dihidup ke selama 1000 tahun. Tak pacak dipikir ke ni? Tengah ngelamun mikir ke, tak pacak ni mikir neraka, belum nyicipnya. Jangan sampai kita nyicip neraka. Dihidup ke selama 1000 tahun. Hatta ibiyaddad, sampai berubah jadi putih. Summa amaro, lalu diperintahkan lagi, ditiup lagi, dihidupkan lagi 1000 tahun kemudian. Hatta ihmarrat, sampai apinya tadi berubah jadi abang. Summa amaro, lalu diperintahkan lagi, fa'ukida bi'yudfa'u fa'ukida alaihi alfa'am. 1000 tahun lagi, 3000 tahun sudah. Berubah pula jadi hitam api tadi. Hatta iswaddat, dari putih ke abang ke hitam. Pernah tak tengok api hitam? Tak pernah ya? Api tu paling hebat warnanya abang. Air hitam tu asapnya. Tak pernah terjenguk api warna hitam kan? Sebab di neraka tu tak pacak dibayangkan dengan, tak banding dengan api dunia. Berubah jadi hitam. Fahiya saudaun muslimatun, hitam pekat, tidak mengeluarkan cahaya kecuali keburukan, dan apinya tidak pernah berhenti melalap. Kata malaikat Jibril, wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Lau anna qadra saqo bin ibro, seandainya lubang sebesar lubang jarum, sebesar lubang jarum itu dibukakan dari api neraka jahanam. Sebesar lubang jarum itu, kita nyucuk benang itu, ada lubang sebesar lubang itu dibukakan dari neraka jahanam, pintunya sebesar lubang itu, lama taman fil ardi kulluhum jami'an min harrihi, seluruh apa yang ada di alam semesta ini akan mati kalau, kata malaikat Jibril. Saking panasnya api itu, sebesar lubang jarum. Kalau malaikat Jibril mengatakan. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian wallazi ba'asaka bil haq, dan demi Allah wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya ada khazinan min khazanati jahannam, ada satu malaikat yang menjaga neraka jahannam itu, baroza ila ahli dunia, metu dia dari neraka, turun ke dunia, kata Rasulullah.
penjaga neraka, sikok dari neraka betul turun ke dunia, lama taman fil ardi kubru kulluhum. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia, 80.000 jenis makhluk yang ada di dunia ini akan mati galau-galau, kata malaikat Jibril. Saking buruk wajahnya dan saking bau badannya. Ini kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dua, wallazi ba'asaka bil haqq. Yang ketiga, malaikat Jibril pakai sumpah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Allah Ta'ala, lau anna halqatan min hilaki silati ahlin nar. Ranti, sikok bulatan ranti. Ranti itu kan bulat-bulat. Nah, sikok bulatan ranti itu dari penghuni neraka yang sudah dikibatkan Allah kepada penghuni neraka, allatina atallah fi kitabihi, yang sudah Allah sifatkan di dalam Al-Quran, diletakkan di atas gunung di dunia. Sikok ranti itu, ranti yang bakal ngebat penghuni neraka, dimbek sikok diletakkan di atas gunung, tadakat irfadot, akan bercerai-berai, wama taqarrad, dan akan meleleh gunung tersebut, hatta yantahi ilal adi supla, sampai nyampe ke 7 lapis bumi. Kata kita, sikok ranti nyobai. Mak mana kalau 2 ranti? Mak mana kalau 3 ranti? Sikok rantinya. Lalu apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar kabar itu, 3 ikok kabar kata Nabi tadi. Pertama, dibukakan lubang apa? Sebesar lubang jarum, mati kalau makhluk di dunia. Kedua apa tadi? Kedua tadi apa? Keluar, penjaga jahanam itu keluar, mati kalau penghuni dunia. Yang ketiga, rantinya diletakkan di pucuk gunung terbesar di dunia ni, meleleh sampai ke 7 lapis bumi, kata malaikat Jibril. Lalu Nabi mendengar itu, hasbi ya Jibril. Cukup wahai Jibril, jangan sampai kau merobek hatiku ke aku mati, ya Rasulullah. Sedih Nabi tengok, mayangkan itu. Mak mana kalau umatnya ngerasakan itu. Lalu malaikat fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Lalu Nabi melihat, nyengok malaikat Jibril lagi menangis. Malaikat Jibril menangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi berkata, "Tabki ya Jibril, ngapa kau menangis ya Jibril? Kau menangis, wa anta minallah bil makanil ladzi anta bihi." Sedangkan kau tu punya kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. Ngapa kau nangis? Yang ini tengok contoh ni Jibril ni. Dia dekat dengan Allah Ta'ala, tapi masih menangis, masih takut dengan Allah Ta'ala. Kita yang belum dekat sama Allah tak pernah takut dengan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril nangis sampai dikatakan oleh malaikat Jibril, wa malila abaki, mak mana aku tak menangis ya Rasulullah. Aku ni sebenarnya makhluk yang paling berhak menangis daripada makhluk yang lain. Ngapa aku takut? La'alli akuna fi ilmillah ala ghairil hal. Mungkin baik sekarang keadaan aku cak ini, besok mungkin berubah, besok mungkin tak cak ini, dan aku tak pernah tahu. Barangkali aku dites oleh Allah Ta'ala, seperti Allah mengetes iblis laknatullah alaih. Tengok iblis itu, dari awal makhluk paling taat, tak katik tempat di surga itu tak pernah disujud inyo. 80.000 tahun imamul malaikah. Sebelum naik ke surga, pemimpin jin di dunia. Dia kan dari jin. Iblis kan dari jin. Dia pemimpin jin di dunia bersekian puluh ribu tahun. Dicoba sama Allah, dijingokkan. Maka kita jangan main-main dengan takdir Allah. Jangan kita anggap kita ni sudah soleh kemudian jadi soleh terus. Jingok iblis. Padahal Allah tahu dia bakal jadi makhluk kelaknat di dunia ini. Tapi dicoba oleh Allah Ta'ala, dimainkan oleh Allah Ta'ala, dijingokkan oleh Allah Ta'ala. Jingok iblis. Kita belajar dari iblis. Kita belajar untuk bisa bertaubat kepada Allah. Kita jingok cerita iblis. Jibril pun mengatakan seperti itu. Faqad kana minal malaikah. Jibril, dia dulu tu dimasukkan Allah dari golongan malaikat. Dan juga aku tak tahu, kata malaikat Jibrilnya, mungkin baik aku dicoba seperti Allah mencoba Harut wa Marut. Harut wa Marut tu kan juga itu ceritanya. Gara-gara protes dengan manusia. Malaikat tu protes. Kata malaikat, ya Rabb, ada manusia ni banyak merusak, banyak ngancurkan, banyak jadi musuh, banyak numpah ke darah, jadi makhluk yang paling mulia di dunia ini.
Kata Allah Ta'ala, aku lebih tahu dari kalian, ya Allah. Ini sudah dimainkan Allah galau, sudah menurut kodrat Allah galau. Jadi kita ni sebenarnya tak usah nak kepot-kepot, tinggal berusaha, berdoa, sudah ikhtiar, berdoa, tawakal sama Allah Ta'ala. Itu sudah yang paling pacak kita lakukan. Kalau Allah nak mengubah takdir kita dari buruk ke baik, itu punya Allah, bukan urusan kita. Berusaha yang terbaik. Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah, baru di hadapan manusia. Ya, jadi Harut wa Marut kata Allah, nah, so, kalau kalian nak nyingok, tampilkan mana di antara kalian yang paling taat dengan aku. Tampillah dua malaikat ini kan, Harut wa Marut ini tadi. Nah, tinjuk nafsu. Kalau nak nyingok hebatnya manusia itu. Ada nafsu. Kamu tak kata nafsu. Kamu cuma dari awal cipta sampai akhir kiamat aja cak itulah. Taat wajib. Memang malaikat tugasnya cak itu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la surba wa la nauma lahum. Malaikat cak itu. Tidak makan, tidak tidur, tidak minum. Taat sudah sama Allah. Ismatuhum kasairil malaika. Ismahnya mereka itu sama dengan para nabi, dengan malaikat itu sama. Tak katik dosa, diampuni Allah galau. Tampil, akhirnya binasa. Harut wa Marut turun ke dunia. Sebenarnya dites oleh Allah itu. Nah, nyingok. Nah, makanya jangan galak berani-berani membangkang perintah Allah. Nyingok Harut wa Marut. Harut wa Marut itu ada pendapat ulama, kalau tak salah Imam Suyuti mengatakan dalam tafsir Sawi, masih ada di dunia. Harut wa Marut itu masih ada di dunia, daerah Babil Irak sana. Ada riwayat yang mengatakan dia tadi ketika diampuni Allah bertaubat. Nah, kata Allah, kalau kalian itu nak mendapatkan hukuman di dunia atau di akhirat, maka mereka memilih hukuman di dunia sebab mereka tahu akhirat itu lebih dahsyat hukumannya. Maka ada pendapat ulama mengatakan mereka itu jadi batu di daerah Babil Irak sana, berwarna biru. Nah, itu ada pendapat ulama. Ada lagi mengatakan diangkat Allah, dibalik lagi ke alamul malaikat sana gara-gara betino dicoba Allah dengan seorang wanita. Nah, cuman mereka ini orang-orang waktu zaman Harut wa Marut ini belajar ilmu sihir. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji, dalam Al-Baqarah disebutkan Allah. Mereka datang ke Harut wa Marut ni belajar mana caranya dua laki bini berceri. Nah, itulah ilmu-ilmu yang sesat itu. Makanya dalam riwayat itu banyak sekali riwayat laba-laba tu kalau kata Imam Ali jelmaan dari wanita yang galak muat-muat ilakinya. Laba-laba itu kan, laba-laba yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu Al-Ankabut itu betino. Laba-laba yang galak nyengat itu betino, maka disebut kalimat itakhozat. Itakhozat itu pakai tak marbuto, berarti betino, bukan lanang. Jadi mudi ke Spiderman itu. Ya, katik-katik laba-laba yang pacak keluar ke sarang tu laba-laba betino, bukan laba-laba lanang. Ya, salah itu, keliru itu. Ya, tengok ayatnya ada itu. Jadi mudi ke film mungkapi itu lanang katik-katik itu. Ya, betino sama cak nyamuk. Nyamuk tu yang nyokot kita nyamuk betino kalau nyamuk lanang nanda. Ya, nyamuk yang nyokot kita tu betino. Tak percaya, tanyalah sama dia. Ya, bau dah itu. Jadi diubah sejarah itu. Ya, laba-laba tu jelmaan. Banyak gajah. Gajah tu jelmaan kata Imam Ali dari lelaki yang wong yang galak mendatangi binatang. Wong yang galak berhubungan sama binatang. Nah, itu dijadikan Allah jadi gajah. Ada dalam kitab Nawadir itu. Banyak riwayat-riwayat dari Imam Ali. Imam Ali itu kan diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan Allah kepada manusia yang lain. Maka Nabi sebutkan pintu ilmu itu dia. Radhiyallahu anhu ta'ala wa arda. Jadi kata malaikat Jibril, nyambung lagi panjang ceritanya. Kata malaikat Jibril, aku takut aku dicoba seperti Harut wa Marut. Faqala, lalu Rasulullah menangis. Mendengar cerita itu Nabi pun menangis. Nabi juga merasa ketakutan. Akhirnya malaikat Jibril dan Rasulullah pun menangis. Sampai mereka menangis, merengek menangis. Dua-duanya menangis, berhenti berkelakar. Nangis malaikat Jibril sama Rasulullah sampai ada suara memanggil. Ya Jibril wa ya Muhammad. Wahai Jibril dan Muhammad, Innallaha azza wa jalla, tahu tak kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengamankan kalian. Kalian tidak akan pernah berbuat dosa kepada Allah ta'ala.
sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Fartapa'a Jibril alaihi salam, lalu malaikat Jibril pun berdiri. Wa kharaja Rasulullah, nah malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Rasulullah, pamitan dengan Nabi Muhammad, dan Nabi pun keluar dari rumahnya. Lalu apa yang ditemui Rasulullah? Melihat sahabat-sahabat Ansor, orang-orang Ansor lagi ketawa-ketawa, lagi tekakak-tekakak. Waktu Rasulullah keluar itu, lalu Nabi berkata, atadhakuna wara'akum jahannam. Apakah kalian sekarang tertawa sedangkan kalian tahu tak di belakang kalian neraka jahannam sudah menanti kalian? Kita pacak tekakak-tekakak, pacak kelakar-kelakar yang idak-idak, padahal di belakang kita sudah menunggu neraka jahannam. Kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma minkum illa wariduha. Tidak kata kita seseorang di antara kita kecuali pasti ngelewati neraka jahannam. Tak mungkin pasti ngelewati neraka jahannam. Tak kata satu makhluk yang tidak melewati neraka jahannam. Pasti melewati pucuk sirat itu. Tak kata manusia yang tak melewati sirat, pasti melewati kalau harta Nabi. Cuman kita punya keistimewaan. Ini yang membuat kita terharu. Nabi Muhammad pernah diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala. Demi aku bersumpah wahai Muhammad, ini surga, kata Allah, aku berikan kepada, tidak akan pernah ada satu nabi dan umatnya yang masuk surga ini kecuali engkau dan umatmu dulu, kata Allah Ta'ala. Kita punya keistimewaan yang Allah berikan untuk kita. Tak kata yang bakal masuk surga ini kecuali engkau dan umatmu terdahulu. Untuk nyicip ke surga, baru umat yang lain masuk surga. Jadi kita pasti melewati galau. Maka Nabi berkatakan, kalian tertawa sedikit. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kalian tidak akan masuk makanan minuman ke perut kalian, kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat daripada Imam Tabrani radhiyallahu anhu taala. Sedikit daripada tentang neraka. Kemudian kita bicara tentang apinya. Api neraka itu di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Baihaqi, duribat bil bahri maratain. Api neraka itu pernah digepukkan di lautan 2 kali. Digepukkan ke lautan 2 kali. Kalau tidak digepukkan ke lautan 2 kali, maka tidak akan jadi manfaat sedikit pun buat kita. Tak pacak kita pakai api itu. Makanya lautan asin itu, lautan kan asin. Itu kalau di dalam beberapa kitab itu karena digepukkan neraka ke situ sebelum diunjukkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tu kan minta saro hidup di dunia, kalau di akhirat di dalam surga lemak prasmanan galau. Tidak kata capek lagi metik buah, barulah metik ada lagi buah itu. No, kata apa, mandut itu batang pisang yang turun ke bawah itu kan. Apa? Batang di surga tu dia nyulunya ke bawah. Jadi kita dah usah ngelingkat lagi, ngembek datang dewek dia. Nah, di surga itu. Jadi buah-buahan di surga tu banyak. Banyak. Buah-buahan surga tu yang paling ma'rufnya pisang, semangko, anggur. Itu buah surga kan lo. Nah, cuman ada ulama yang pernah kita tahu mereka nandak makan semangko. Padahal semangko tu buah surga. Dalam riwayat semangko tu bagus untuk bersih ke perut, untuk ubat itu bagus, untuk ngocek apa perut yang kotor itu dengan semangko bagus. Nah, cuman ada ulama yang nandak makan semangko, ada ulama yang malah mengharam ke makan semangko. Padahal semangko buah surga. Ketika ditanya, bukan kerana nandak makan semangko, kerana tidak pernah ditemukan riwayat mak mano Nabi makan semangko. Saking cintanya sama Rasulullah itu, saking nak ngamalkan hadis Nabi Muhammad. Bukan salah ulamanya, bukan. Tapi kan kalau ulama ni kalau nak makan sesuatu, itu kan pasti nak tahu dulu mak mano cara Nabi makan. Cak makan kumo. Makan kumo tu ada adab. Makan kumo tu tak boleh ngamat sekali 2, sikok-sikok. Dilarang Nabi. Dia ingat amat 3 langsung tangan. Wah, itu tak boleh. Sikok. Kapak kalau nak ngembek kapal ke? Mbek sikok, makan. Mbek sikok, makan. Tak, itu adabnya. Anak dulu diajari guru anak makan pisang. Makan pisang itu mak mana anak perhatikan anak punya guru tu. Kalau dia makan pisang dikocek dulu kulitnya, dilepaskannya dari kulitnya, baru dipatahkannya. Oh, cak itu berarti. Ternyata ada riwayat cak itu Rasulullah makan pisang.
Tidak seperti kita ni, nah lah. Kulit meleleh sini makan. Rupanya kocek dilepas ke, dipatah ke dari ini, kulitnya dibuang, dipatah ke dari pucuk palaknya, makan sikok. Cak itu. Itu kita. Jadi apa namanya? Mereka buah-buah surga tu banyak di sana. Cuman itulah, begitu masuk ke dunia, Nabi Adam saro. Nak masak, nak ngidupkan api, minta api sama Allah Ta'ala. Ada riwayat dalam Duratun Nasihin, hadisnya doib, tapi tak apa-apa kalau untuk belajaran ilmu kita. Kitab Duratun Nasihin itu kan banyak hadis doib, banyak juga hadis palsu. Jadi kalau inti punya kitab Duratun Nasihin itu, kalau nak maconyo harus berguru. Kalau anak dilarang oleh guru anak kalau ngajarkan kitab Duratun Nasihin itu, makanya memang isinya hebat-hebat. Oh, hebat-hebat isinya tentang cerita-cerita yang antik-antik galau. Tapi kata guru anak, jangan dibuat majelis sebab banyak hadis yang palsu di situ. Cuman makanya kalau kita bertanya sama ulama, ini hadisnya palsu apa tidak? Oh, ini boleh pakai. Tapi di situ doib, bukan palsu. Yang sanad doib boleh kita ambil. Nah, jadi di situ dilepakkan 7 kali di lautan, baru diberikan kepada Nabi Adam. Nah, itu apa namanya? Api neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laukana fi hadzal masjid." Waktu itu Nabi ngomong di masjidnya Nabawi. Seandainya kata Rasulullah di masjid ini mi'atu alpin, ada wong berkumpul 100.000 ikut. Seandainya kata Nabi, au yazidun, atau mungkin lebih, duduk bersama-sama 100.000 ikut. Wa fihim rajulun min ahlin nar. Di antara 100.000 ikut wong yang duduk tadi ada sikok ahli neraka. Umpama kata Nabinya, wong ahli neraka yang melok duduk di dalam tempat masjid ini, fatanafasa, lalu dia mengeluarkan napas. Kata Nabi, fatanafasa nafsahu, untuk dirinya dewek, lah tarakal masjid wa man fihi. Seluruh masjid dan orang yang ada dalam ini akan terbakar hidup-hidup, kata Rasulullah. Kalau orang aku tu turun melok duduk. Melok duduk bernapas baik. Perumpamaan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak mana yang masuknya ditinggal di sana? Dia diturun ke dunia baik lagi cak itu balaknya. Nah, sudah tu Nabi menceritakan. Di Al-Qur'an juga menceritakan surat Al-Kahfi. Apa dalam surat Al-Kahfi? Di dalam neraka tu ada sebuah lembah yang berisi nanah dan darah. Lembah itu namanya Maubiqah. Waja'alna bainahum maubiqa. Waja'alna bainahum maubiqa. Al-Kahfi ayat 52. Di dalam neraka itu kami berikan sebuah lembah yang namanya Maubiqah, isinya darah sama nanah. Kemudian di dalam neraka Jahannam ada juga lembah, yang setiap hari neraka Jahannam itu minta kepada Allah jangan sampai kena imbas daripada bagian azab ini, sikok ini, lembah ini. Apa nama lembahnya? Jubbul Hazan, kantong kesedihan. Allah jadikan, Allah akan masukkan orang-orang riak. Qurra itu tukang-tukang ceramah, tukang-tukang Quran, yang galak maca Quran, yang riak. Ini dalam orang-orang yang maca Quran, yang ahli Quran tapi riak. Riak tu pengen dipuji wong, mungkin kita paham lah riak. Qurra itu pacak juga diartikan penceramah. Penceramah dai-dai yang riak. Makanya anak sampaikan dengan antum, kalau nak bertanya masalah hukum jangan bertanya dengan penceramah. Kalau bertanya masalah hukum, bertanya sama orang alim. Kalau bertanya sama penceramah, tak sarui dak jadi ceramah tu. Jadi wong penceramah tu tak ada sarui dak. Asal kita pacak apal 2-3 hadis, berani ngadepi wong pacak ceramah. Banyak contohnya sudah. Ya, bahkan berani ngajar pula. Nah, itu kan. Jadi kalau kita bertanya hukum, jangan kita nyingok wong hebat ceramahnya. Tak katik patokan hukum di penceramah. Patokan itu di keilmuan. Seorang itu alim. Wong alim itu kadang tak pacak ceramah. Banyak ulama-ulama itu yang tak pacak ceramah banyak. Dia tapi ngajar. Kalau Jakarta dulu Allah yarham Sayyid Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi, alumni pertama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu tak pacak ceramah. Tapi kalau ngajar, Masya Allah, banyak kiai-kiai kita banyak yang tak baca ceramah. Tapi kalau ngajar, Masya Allah, nah itu orang alim namanya. Jadi Jubbul Hazan ini kita tidak jangan sampai kita masuk kelompok ini, naudzubillah min zalik. Jadi artinya memang bahaya ni kan kalau kita punya keahlian itu.
Kita punya keahlian itu tantangannya berat. Kita ahli Quran, kita ahli dakwah, itu tantangannya berat. Tantangannya yang paling berat itu riak itu. Riak itu syirik kecil. Sampai ada wadah sikok disiap ke dalam neraka oleh Allah untuk mereka ini. Sudah tu ada lagi di dalam neraka jahanam itu namanya Hawa. Hawan itu tempat orang kafir diuntal ke dari pucuk sampai ke bawah selama 40 tahun baru nyampe ke bawah. Dilemparkan sampai disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 8. Allah sebutkan wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang mendapatkan kemurkaanku berarti dia telah mendapatkan hawa. Apa hawa itu? Lembah yang ada di neraka jahanam, namanya Hawa. Kemudian ada lagi Asama. Asama itu sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Lembah tahu antum Lembah tu jurang yang ada di neraka jahanam, namanya Asama. Asama ini isinya ulo yang banyak, kalajengking yang banyak, yang mana kalau dia sudah nyetuk, dia menanamkan racun selama 70 tahun lamanya. Kemudian racun yang digawaknya sab'ina kullah. Satu kullah berapa? Satu kullah itu berapa isinya? 200 liter. 180 liter satu kula. Satu kula tu bagi dua. Dua kola berapa? 200 liter. Berarti 100 liter satu kola. Kita anggaplah 200 liter. Satu kola 100 liter. Dikali 70. Berapa? 7.000 liter racun sekali nyetuk dia. Ini sebut kalau ini. Wal akrab, sikok kalajengking itu besarnya seperti baglah. Baglah itu peranaan antara kuda sama keledai. Baglah, sikok kalajengking itu gemuk. Kalau sudah nyengat, saking sakitnya, wong yang disengatnya tadi tidak ngaso dia berada di neraka jahanam. Seakan-akan lebih daripada berada di neraka jahanam sampai 70 tahun lamanya. Ngelipek-lipek buyar. Sudah buyar, hidup lagi oleh Allah Ta'ala. Disiksa lagi cak itu. Yuk. Rasa sakitnya lebih sakit dari yang pertama. Makanya ini jangan kita bayang ke, cuman harus kita imani dan kita yakini. Kemudian di dalam neraka jahanam itu ada 70 macam jenis penyakit wabah di dalam neraka jahanam itu. Dan bagian-bagian neraka jahanam tu banyak sekali. Ada lagi di dalam neraka jahanam tu mulham. Lembah mulham. Mulham itu lembah yang Allah masukkan ke dalam itu orang-orang yang galak melalaikan solat. Sama cak roya. Roya itu disebutkan Allah dalam Al-Quran di dalam surat Maryam. Roya itu fahallafa min ba'dihim khulfun adha'us shalah wa taba'us syahawat itu. Orang-orang yang bakal yang meremehkan solat, menunda solat, mengikuti hawa nafsu, mereka akan dimasukkan ke sebuah lembah namanya roya. Roya itu lembah kesesatan kalau bahasa kita Indonesia. Atau mulham. Mulham itu orang-orang yang nandak solat, yang malas solat, bukan tak solat, malas songkan. Agak bela. Itu masuk dilemparkan ke lembah yang namanya mulham. Ada lagi wel. Wel kita tahu wel. Fawailul lil musallin alladzi, itu jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, bagian hukum-hukumnya. Itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi sauda. Ini bagian-bagian neraka. Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan kita, makanannya di dalam neraka tu makan tak wong? Ya, kita kan ada makanan. Nah, makanan neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Allah Subhanahu wa taala diceritakan bahwasanya minuman, pertama minuman dulu. Minuman penghuni neraka tu namanya hamim. Disebutkan Allah di dalam surat Muhammad ayat 15. Apa kata Allah? Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Maka mereka penghuni neraka itu akan diberi minum dengan minuman yang namanya, labelnya hamim. Kalau sudah minum faqatta'a am'a'ahum, khusus-khususnya matu galo. Usus-ususnya keluar galo. Maka di sini dikatakan wa innahu la yusabbu ala ru'usihim, bukan hanya diberikan minum, ditumpahkan ke atas ke pucuk kepalanya, hatta yahlusu ila jaufi, sampai tembus ke mulutnya, fayuslatu ma fi jaufihi, maka keluar apa yang ada di mulut ini.
metu kena minum banyu tersebut, hatta yamruku min qadami, tidak sampai ke mulut, turun lagi banyu tu sampai ke bawah, hancur lebu manusia itu jadi abu. Dia hidup lagi oleh Allah, dinjuk minum itu lagi. Hamim namanya. Sudah tu ada lagi minuman neraka, namanya ma'in sadid. Dalam Al-Quran disebutkan surat Ibrahim ayat 16-17. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu, kata Allah. Diberi minum penghuni neraka itu dengan air ma'un sadid, air nanah yang panas. Banyu nanah, bukan banyu biasa. Banyu nanah yang panas lalu diminumnya. Begitu diparakkan, diminumnya, faizadun udinya minhu, ketika, maaf kalau gelas, kita usah tunjuk ini contoh. Begitu kita minum gelas, begitu nempel nak minum, langsung motong gainya. Kata Allah, langsung motong gainya, waqa'at farwata ra'si, kulit-kulit yang ada di gai ini langsung melepuh. Faiza syaribahu, ketika dia minum, mau tak mau minum, haus. Begitu dia minum, maka usus-ususnya akan berantakan, hatta yahruju min duburihi, keluar dari bagian belakangnya, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa iyastaghisu, dan ketika mereka meminta tolong kepada Allah dengan minta banyu minum, kal muhli yaswil wuzu bi'sas syarab. Al-Kahfi tu apa kata Allah dalam Al-Kahfi itu? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sas syarab. Airnya akan menjadi terpanggang dan hancur. Kemudian Nabi juga menyatakan, walau anna dalwan min ghassak, seandainya ada timbo dari neraka jahanam ditumpah ke dunia, isinya ditumpah ke dunia, la antana ahlud dunia, seluruh dunia akan busuk galau-galau. Makanya benar kata Allah tu, kalau bicara masalah akhirat ini tidak pacak dipikirkan dengan logika kita. Tak pacak sebab tidak tembus kita mikirkan. Yang harus kita imani itu minuman, makanannya. Makanannya apa dia? Kacang goreng, kati. Ya. Pempek telur, kati di dalam neraka. Mana ada tak pacak beli pempek. Makanannya zakum namanya. Zakum itu disebutkan Allah juga kalau tidak salah di dalam surat Ad-Duhan, ada juga ta'amun zakum, makanan zakum. Apa itu zakum? Artinya makanan yang membunuh. Sampai di walau anna kitratan minaz zakum, kalau tidak salah di dunia ni ada batang zakum itu. Daerah mana pernah di video kan? Batang zakum tu berduri. Nah itu bukan batang zakum akhirat, disebut wong dengan zakum dunia. Kalau zakum di neraka sana lain lagi. Itu kalau sikok tetesan zakum itu nyampak ke dunia, seluruh dunia hancur, tak kata pacak nyari duit lagi. Seluruh kehidupan dunia itu akan binasa. Bagaimana kalau wong yang makannya? Kalau dia nyampak besikok ke dunia, seluruh dunia tu al-absadat ala ahli dunia ma'asyihim. Tak pacak makan apa-apa, langsung rusak je loh makanan di dunia ini. Mak mana wong yang makannya itu? Sampai dikatakan dia mak mana bentuknya makanan neraka tu? Berduri. Kemudian kalau masuk di kerongkongan, tidak masuk tak metu. Lekat. Jadi kalau dimakan tidak masuk tak metu. Akhirnya wa mazakarahu ta'ala, maka di situ disebutkan Allah dalam Muzammil, wa ta'aman zarussah, makanan yang menyumbat di kerongkongan. Jadi makanan neraka tu kalau dimasukkan tidak metu, tidak masuk, lekat di tengah-tengah sini. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu taala, orang-orang neraka itu kayak lapar. Mereka tu lapar. Fayadilu mahum fihi minal azab, kena mendapatkan azab dari Allah, kesel, capek, digebuk terus, lapar. Begitu lapar mereka fayarisuna, meminta tolong. Fayarasuna, minta makan. Akhirnya ditolong, dikirimkan paket Tiki sama JNE, dikirimkan paket makanan bita'amin min dari illa yusminu wala yuni minju. Makanya surat Al-Ghasyiyah itu dibaca setiap Jumat supaya kita ingat dengan neraka. Makanan yang apa? Yang pohonnya berduri, tidak pacak menggemukkan, tidak pacak menghilangkan rasa lapar.
Itu fayastaghithuna, sudah makan leket, aduh leket, lapar lah masuk leket, akhirnya teringat, nah waktu dulu di dunia tu kalau leket minum. Benar kalau kita keselak minum tak? Nah wong ni aku gak ingat juga, begitu keselak minum, minta pula baju minum. Tolong malaikat, kami minta banyu leket ini, masuk tidak, metu tidak. Leket, teringat dengan minum di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya fayastaghithuna bisarab, diberikanlah banyu minum. Fayudfa'u ilaihimul hamim bikalali bil hadid, diberikanlah hamim tadi. Minuman apa tadi hamim tadi? Minuman dengan air yang sangat mendidih. Fa iza danat min wujuhihim, begitu dekat dari raih mereka, terbakar galau raih mereka. Begitu masuk ke perut mereka, buyar galau-galaunya. Fayaquluna, akhirnya capek sudah orang kafir tadi. Ngomong sama Allah Taala, udhu haznata jahannam. Mana malaikat Malik, panggil untuk ke sini. Pengen ketemu sama malaikat Malik, lah kecapean sudah. Makan masuk tidak, minum buyar, akhirnya pengen ketemu sama malaikat Malik. Fayaquluna, dan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka berkata, awalam taku ta'tikum, mereka memanggil malaikat Malik. Fayaquluna, lalu akhirnya malaikat penjaga tadi mengatakan, awalam taku ta'tikum rusulukum, bukankah dulu ada utusan Allah datang kepada kalian, menunjuk tahu kepada kalian untuk menyembah Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul tersebut dengan bukti-bukti yang nyata. Mereka jawab, qalu bala, iyo nian, ado. Qalu fad'una, sekarang panggil, undang. Undang mereka. Wa madu'ul kafirin illa fi dhalal. Tidak mungkinlah wong kafir nak manggilnya. Apa yang terjadi? Fayaquluna, sudah kalau cak itu panggil malaikat Malik. Datang malaikat Malik. Diabadikan Allah dalam Al-Quran juga. Surat Az-Zuhruf ayat 77. Wanadu ya Malik. Mereka memanggil, wahai Malik, liyaqdu alaina rabbuk. Njuk tahu Tuhan. Njuk tahu Allah. Mati ke baik kami ni sudah. Bunuh baik kami sudah. Daripada kami ngasuhkan sakit yang cak ini. Mati ke baik kami sudah. Fayujibuhum, apa kata malaikat Malik? Innakum makisun. Allah jawab, tidak. Mantap lah di situ. Mantap lah di situ. Qala al-A'mad, al-Imam A'mas mengatakan, ini panggilan dari wong kafir manggil malaikat Malik sampai malaikat Malik menjawab, itu jaraknya 1000 tahun. Baru dijawab. Bukan langsung dijawab. Begitu dia manggil ya Malik, itulah tidak langsung jawab. 1000 tahun kemudian baru dijawab oleh Malik. Berarti jarak 1000 tahun tu ngasuhkan azabnya dulu. 1000 tahun. Nah itu. Jadi kata Rasulullah SAW, begitu mereka berkata, fayaqulun, kalau cak itu malaikat Malik tak baca mantu kalian, minta sama Tuhan kalian. Akhirnya mereka berkata kepada Allah Taala, Rabbana ghalabat alaina sikwatuna, ya Rabb, sudah tak kuat lagi kami. Wa kunna qauman dhalin, kami ini adalah manusia yang sesat. Rabbana ahridna minha, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, kalau kami kembali lagi, fa inna zalimun, kami nak bertaubat, keluarkan kami dari neraka. Dijawab oleh Allah Taala, ihsa'u fiha, mantap-mantaplah di dalam neraka selama-lamanya, ya Allah Taala. Makanya kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, beriman dengan Allah. Wala tukallimun, tak usah banyak ngomong, ya Allah Taala. Di dunia kamu bertakuan nian ngomong, ngesok nian kamu hidup di dunia, baru tahu di sini rasanya, tak usah banyak ngomong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsahu jami'an. Maka ketika mendapatkan ucapan Allah seperti itu, mereka putus asa dan mereka menjadi manusia yang sial, celaka selama-lamanya dalam neraka Allah Taala. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, neraka itu yang paling seram itu bukan nerakanya. Yang paling seram itu diantaranya tinggal selama-lamanya di neraka itu. Itu lebih seram dari neraka lagi. Kalau tinggal selama-lamanya itu lebih seram dari neraka itu dewek. Kalau diponis cuma 1000 tahun masih baca metu. Tapi kalau selama-lamanya, la haula wala quwata illa billah, dah katik lagi harapan. Maka dalam satu riwayat, orang lelaki yang terakhir yang bakal keluar dari neraka itu seorang lelaki dari negeri Juhaina.
Juhaina itu kalau tak salah perbatasan Mekah sama Madinah. Ada sebuah negeri namanya Juhaina. Nah itu wong yang terakhir bakal keluar dari neraka pindah ke surga. Diampuni Allah itu laki-laki situ setelah menetap di neraka selama 5.000 tahun. Baru dikeluarkan Allah. Baru dari situ neraka itu dihancurkan Allah Ta'ala. Diabadikan untuk wong kafir. Nah ini terakhir kata kalau dalam riwayat dikatakan paling ringan. Kalau kemarin kan paling ringan wong masuk surga mangka. Ini paling ringan azab wong masuk neraka. Paling ringannya diberikan 2 pasang sendal. Ini azab neraka yang paling ringan itu seorang lelaki yang diberikan 2 pasang sendal lalu dipakinya. Dari sendal dari api yang mendidih, begitu dia maki, otaknya langsung buyar. Yang melelehnya di sini, maki di kaki, yang melelehnya di pucuk. Kata Rasulullah, ini bagian-bagian azab. Ini paling rendahnya azab neraka. Jadi tinggal kita berpikir, ini paling rendah ini. Kita maki di kaki, yang buyar otak. Dari sini ngelelehnya. Nah ini, makanya dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ubku, menangislah. Fa in lam tabku fatubaku. Kalau mata kalian itu tidak pacak menangis kerana Allah, pancing tangisan itu. Pancing Pak, pancing. Kita lagi solat, lagi berit, kita pancing. Apa be kita supaya banyu mata metu? Sebab kalau banyu itu sudah metu, pacak kita arahkan ke mana-mana. Kalau banyu mata tu belum metu saro, kita nak metu kena cobalah. Lain metu banyu mata kena terjepit di lawang itu lain. Ya sakit itu, dak pacak nak husuk. Tapi kalau kita berwirid, berzikir, kita bayangkan barangkali kita mikirkan kakak kita atau ibu kita atau abah kita yang meninggal, sehingga banyu mata tu betul kan, kita kangen sama dia Nah itu langsung arahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, tahu tak kalian, fa inna ahlan nar, penghuni neraka itu yabquna finnar, mereka seluruhnya menangis dalam api neraka, hatta tasila dumu'ahum fi khudurihim, sampai banyu mata mereka tu habis menetes di pipi mereka, ka'annaha jadawil, seperti sungai banyaknya. Banyu mata itu seperti sungai, sampai banyu mata tu habis, tak katik lagi yang metu, fayahruju adam, keluar darah dari mata mereka, fayukrahul uyun, bernanah galo mata mereka, habis banyu mata di neraka agak. Maka sempat kita nangis di dunia, kata Rasulullah, tidak akan disentuh api neraka wong yang menangis kerana Allah Ta'ala. Menangis ada 3 bagian kan? Menangis kerana Allah, takut azab Allah. Menangis yang kedua, takut dengan murka Allah. Yang ketiga, menangis takut Allah berpaling dari kita. 3 ikut itu kita bayangkan, ya Allah, dengan ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi maksud apa? Waktu kita habis solat kan kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, atau yang diajari Nabi tak kata ridhaka itu tambahan Allahumma inni as'aluka al jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, kita bayangkan, ya Allah, surga, minta jauh dari neraka. Ma minkum illa wariduha. Ingatkan ayatnya itu. Ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak mungkin kita tak lepas dari jahanam, pasti ngliwat itu. Itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Pacak tak kita ngliwat ini? Latihanlah maraton, masih itulah terpleset. Nah itulah, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita ada 1 kali lagi majlis Sebabnya kita ni pakat ini raya. Tak lama, kupat dah banyak metu sudah. Bungkusnya tadi. Ada nak ditanya tak Ibu? Rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan tak? Silakan. Bebas bertanya tak apa-apa. Nanya alamat juga tak apa-apa. Ada pertanyaan mungkin sekelumit puasa, atau sekelumit hari raya, atau sekelumit zakat, atau sekelumit yang lainnya. Banyak ustaznya sebenarnya, setiap hari ada ustaz sini banyak bertanya. Kalau tak bertanya berarti alhamdulillah paham. Ngerti, tinggal memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala sehatkan badan kita, afiatkan
badan kita, kuatkan iman kita. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai puasa selesai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kalau tak katik ditanyakan, ana mohon maaf. Apa yang ana sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.